Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube aku ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau ajak teman-teman buat trip lagi dari kota Lubuk Linggau ke kota Palembang. Dan kali ini aku mau ajak teman-teman buat trip lewat Kabupaten Pali ya teman-teman. Perjalanan kita kali ini dimulai dari arah Jalan Simpang Bandara Kota Lubuk Linggau ya teman-teman. Dan cuaca di awal perjalanan kita lumayan cukup cerah, walaupun tidak terlalu terang banget, tapi cukup cerah ya teman-teman. Dan di video kali ini mungkin durasinya akan sedikit lebih panjang ya teman-teman. Semoga teman-teman gak bosen buat nonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan juga sebelum lanjut nonton videonya, pastikan teman-teman udah like dan komen video ini, dan juga dukung channel aku dengan cara subscribe ya teman-teman. Dari arah Simpang Periuk Kota Lubuk Linggau, ini kita lanjut lagi perjalanan menuju batas kota, dari batas luar Kota Lubuk Linggau ya teman-teman. Jadi itu di arah depan kita udah hampir sampai di perbatasan antara Kota Lubuk Linggau dengan Kabupaten Musirawas. Nah, itu dia di depan ya teman-teman, gapura batas antara Kota Lubuk Linggau dengan Kabupaten Musirawas. Meninggalkan pusat Kota Lubuk Linggau, ini kita udah hampir sampai di bundaran Muara Beliti, Kabupaten Musirawas ya teman-teman. Jadi ini merupakan area pusat perkantoran di Kabupaten Musirawas. Nah, ini dia bundaran Muara Beliti. Jadi di kawasan ini terdapat kantor bupati, Polres Musirawas, ada masjid besar juga, dan di sebelah kiri kita itu ada Taman Musirawas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melintas ke arah kota Palembang dari arah kota Lubuk Linggau, dipastikan teman-teman akan melintas di area sini ya teman-teman. Dan di area bundaran Muara Beliti ini juga ada pos polisi yang berjaga. Jadi teman-teman harap persiapan identitas kendaraan teman-teman. Seandainya ada pemeriksaan, teman-teman bisa menunjukkan identitas kendaraan teman-teman. Nah, dari bundaran Muara Beliti kita lanjut lagi perjalanan. Ini di depan kita udah hampir sampai di wilayah Pasar Muara Beliti ya teman-teman. Dan dari sini kita belok ke arah kiri untuk menuju perjalanan menuju kota Palembang ya teman-teman. Dan di area sini lumayan cukup ramai karena memang ini wilayah Pasar Muara Beliti ya teman-teman. Jadi di kanan dan kiri itu lumayan cukup banyak kayak toko-toko atau dagangan-dagangan warga di sekitar sini ya teman-teman. Kemudian dari arah Pasar Muara Beliti ini kita melanjutkan lagi perjalanan. Nah, dari arah Muara Beliti ini kondisi jalannya lumayan cukup jelek ya teman-teman. Aspalnya itu nggak rata dan nggak mulus, jadi sedikit kayak ditambal gitu, nggak rata, ada lubang juga, dan sedikit rusak. Walaupun nggak full, tapi lebih banyak jalan yang rusak untuk area dari wilayah Pasar Muara Beliti tadi sampai ke arah Simpang Semambang. Jalur aspalnya itu kurang bagus ya teman-teman, bisa lihat di video itu kayak ada lubang-lubang yang pecah aspalnya, tapi juga ada sebagian aspal yang bagus ya teman-teman. Jadi pada saat melintas di kawasan ini, teman-teman harap perhatikan kecepatan kendaraan teman-teman, dan juga perhatikan kondisi jalan pada saat melintas ya, karena memang banyak lubang dan jalannya tuh agak banyak yang rusak gitu teman-teman. Nah, melanjutkan perjalanan dari arah Pasar Muara Beliti, kita lanjut ini di depan udah hampir sampai di wilayah Simpang Semambang ya teman-teman. Dan di wilayah Simpang Semambang ini juga terdapat SPBU. Biasanya di sini antriannya cukup panjang sampai ke arah jalan untuk mengantri bahan bakar kendaraan. Nah, ini dia teman-teman, di sebelah kiri kita lumayan banyak kendaraan yang antri untuk mengisi bahan bakar kendaraannya ya teman-teman. Dan ini di depan kita udah hampir sampai di wilayah Simpang Semambang ya teman-teman, karena kita mau lewat jalur Pali. Jadi dari arah Simpang Semambang ini kita belok ke arah kanan ya teman-teman. Kalau mau lewat jalur Sekayu itu kita lurus, tapi karena kita mau lewat jalur Pali, jadi kita belok ke arah kanan untuk
menuju ke wilayah Kabupaten Pali ya teman-teman. Dan sebelum sampai ke wilayah Kabupaten Pali, kita juga akan melintasi wilayah Kabupaten Musirawas seperti yang saat ini sedang kita lintasi ya teman-teman. Dan di wilayah Kabupaten Musirawas ini kondisi jalannya sangat jelek ya teman-teman. Banyak sekali jalan yang pecah, jalan yang berlubang, jalan yang rusak. Nanti teman-teman bisa perhatikan di video yang aku record saat ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini salah satu titik jalan yang rusak, dan masih banyak lagi di sepanjang jalan di wilayah Kabupaten Musirawas ini jalan yang rusak ya teman-teman. Dan dari sini teman-teman pilih jalur lurus saja untuk sampai ke wilayah Kabupaten Pali ya. Jangan kalau ketemu persimpangan teman-teman jangan belok kanan ataupun belok kiri, tapi tetap di jalur ini aja untuk lurus untuk sampai ke Kabupaten Pali. Dan beginilah kondisi jalannya. Nah, ini dia teman-teman, jalannya tuh kayak pecah, berlubang, dan jalurnya tuh nggak terlalu lebar ya teman-teman. Jadi cukup sempit jalannya. Dan memang ini merupakan jalur daerah ya teman-teman. Jadi ini merupakan jalan di wilayah Kecamatan Sukakarya kalau tidak salah. Nah, ini jalannya cukup rusak ya teman-teman. Karena memang ini bukan jalur utama, tapi lebih ke jalur daerah, jalan desa gitu ya teman-teman. Jadi mungkin pembangunannya sedikit lamban oleh pemerintah. Dan semoga aja ada teman-teman dari pemerintahan Musirawas yang kebetulan nonton video ini mungkin bisa mempercepat proses supaya pembangunan jalan di wilayah ini segera ya teman-teman, karena memang lumayan banyak pengendara yang melintas di wilayah sini. Jadi kalau teman-teman pas melintas di wilayah sini benar-benar perhatikan jalan teman-teman dan juga kecepatan kendaraan teman-teman, karena kondisi jalannya benar-benar banyak yang rusak ya. Selain terdapat beberapa banyak titik jalan yang rusak di wilayah ini juga, dari jalur arah Simpang Semambang sampai ke wilayah Cecar, itu kita juga melintasi beberapa jembatan ya teman-teman, dan jembatannya cukup ekstrim menurut aku teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di video. Nah, ini salah satu kondisi jembatan yang kita lintasi ya teman-teman. Dan saat ini kita melintas di wilayah Kampung Bali, dan jalannya seperti yang teman-teman lihat lumayan cukup banyak yang rusak dan pecah ya teman-teman. Jadi aspalnya tuh nggak mulus dan nggak rata, jalurnya juga tidak terlalu lebar. Nah, ini dia salah satu titik jalan yang pecah gitu aspalnya, jadi kayak jalan berbatu gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman melintas di sini benar-benar perhatikan kecepatan kendaraan teman-teman. Dan ini kita melintas di salah satu PT yang ada di Kabupaten Musirawas, itu PT PHML ya teman-teman, salah satu PT sawit yang terbesar juga di wilayah sini. Kemudian kita lanjut lagi perjalanan menuju ke arah wilayah Cecar ya teman-teman dari sini. Jadi dari arah Simpang Semambang kita masuk awal tadi, kita lanjut lurus aja untuk sampai di wilayah Cecar ya teman-teman. Kalau ketemu persimpangan, teman-teman jangan pilih jalur belok ke arah kanan atau belok ke arah kiri, tapi tetap di jalur ini aja untuk lurus ke arah wilayah Cecar ya teman-teman. Dan jalannya seperti yang aku bilang banyak yang rusak, dan ini salah satu jembatan lagi yang kita lintasi yang mungkin sedang diperbaiki ya teman-teman, karena memang kondisi jembatannya cukup memprihatinkan karena kayaknya jembatan tua ya teman-teman. Dari arah Simpang Semambang masuk ke wilayah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas ini, sampai nanti kita ke wilayah Cecar, itu jalannya benar-benar banyak yang rusak ya teman-teman. Jadi banyak jalan berlubang, jalan rusak, dan aspalnya pecah, dan juga jalurnya itu lurus seperti ini, nggak terlalu lebar jalannya. Dan ini salah satu titik jalan yang rusak lagi ya teman-teman, mendekati wilayah Cecar, tapi kayaknya itu sedang diperbaikin juga. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi jalannya benar-benar rusak parah ya untuk di jalur ini.
Dan di depan itu kita udah hampir sampai di wilayah Cecar ya teman-teman, dan kita sempat berhenti sebentar di sini. Di wilayah Simpang Cecar ini lumayan cukup ramai ya teman-teman, kayak banyak jualan-jualan gitu. Jadi biasanya pengendara juga biasa beristirahat sebentar di sini sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kabupaten Pali ya teman-teman. Dan ini aku sempat record sedikit suasana di wilayah Simpang Cecar ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melintas di jalur ini mulai dari arah Muara Beliti, kemudian belok ke arah Simpang Semambang, masuk ke wilayah Kecamatan Sukakarya dan lanjut lurus sampai ke wilayah Cecar ini, kondisi jalannya benar-benar banyak yang rusak. Jadi teman-teman benar-benar persiapkan kendaraan teman-teman untuk jalan di jalur ini ya teman-teman. Nah, lanjut lagi perjalanan dari Simpang Cecar tadi ya teman-teman, kita mulai memasuki jalan yang dicor. Jadi dari arah Simpang Cecar tadi menuju ke arah Kabupaten Pali, hampir semua jalannya itu dicor ya teman-teman. Dan juga kita bakalan masih melintasi beberapa jembatan dengan kondisi seperti ini ya teman-teman. Jadi benar-benar persiapkan kemampuan teman-teman untuk melintas di jembatan ini, karena memang ini jembatan tua ya teman-teman. Dan sebenarnya harus segera diperbaiki kalau melihat kondisinya ya teman-teman, tapi masih aman untuk dilintasi oleh kendaraan ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di video, jadi di jalur ini mulai hampir semua jalannya itu dicor ya teman-teman. Ada yang masih dalam proses pengerjaan seperti ini, dan sebagian lagi itu sudah selesai pengerjaan jalan cornya. Nah, dari sini juga teman-teman lanjut lurus aja untuk sampai di tikungan menuju ke wilayah perkebunan PT MHP Kabupaten Pali ya teman-teman. Dan jalannya bagus banget, teman-teman bisa lihat di video itu full sudah selesai dicor sebagian seperti ini ya teman-teman, dan sangat nyaman untuk melintas di jalur ini. Nah, seperti yang aku bilang, kita bakalan masih melintasi beberapa jembatan dengan kondisi seperti ini ya teman-teman. Mungkin ada sekitar 2 atau 3 atau 4 jembatan yang kita lewati dengan kondisi seperti tadi ya. Dari sini kita terus lanjut aja di jalur ini lurus ya teman-teman, sampai nanti ketemu persimpangan menara. Nah, itu di depan teman-teman udah bisa lihat, di sebelah kanan itu ada menara, kalau tidak salah nomornya menara 33 ya teman-teman. Dan ini persimpang 4, simpang 4 maksud saya. Jadi kita pilih belok ke arah kiri dari sini ya teman-teman. Jadi simpang 4 menara nomor 33, teman-teman belok ke arah kiri untuk melanjutkan perjalanan mulai dari sini masuk ke wilayah perkebunan milik PT MHP teman-teman. Nah, jadi dari arah Simpang Cecar tadi kita melanjutkan perjalanan itu teman-teman lurus aja, ikutin jalur yang dicor ya teman-teman. Kalau ketemu Simpang 4 itu akan kelihatan kalau jalan yang dicor itulah rute yang teman-teman pilih. Nah, dari sini kita mulai masuk ke wilayah perkebunan milik PT MHP ya teman-teman. Dan mulai memasuki wilayah perkebunan ini kita juga diberikan kayak tanda pemberitahuan atau peringatan. Jadi di kanan dan kiri itu ada beberapa sign atau tanda yang menyatakan kalau di wilayah ini juga merupakan perlintasan satwa liar ya teman-teman. Jadi kayak gajah atau beruang atau harimau itu ada tandanya kalau mereka juga melintas di jalur ini. Jadi teman-teman harap berhati-hati juga ya. Dan juga terdapat beberapa peringatan kalau kita tidak boleh menimbulkan api di wilayah ini, karena ini merupakan hutan milik perkebunan PT MHP ya teman-teman. Jadi di kanan dan kiri itu lumayan banyak kayak tanda-tanda pemberitahuan dari perkebunan ini. Kalau teman-teman melintas di wilayah ini udah nggak perlu khawatir dengan jalan rusak yang tanah dan berbatu ya teman-teman, karena hampir 99% jalur ini tuh udah dicor seperti ini ya teman-teman. Dan jalannya bagus, lumayan cukup lebar, dan juga di jalur ini tidak ramai ya teman-teman, jadi tergolong sepi. Jadi kita mungkin hanya 1 atau 2 kali berpapasan dengan kendaraan pribadi, selebihnya kita akan lebih sering berpapasan dengan kendaraan milik perkebunan PT MHP ini ya teman-teman. Dan aku nggak banyak skip
video di wilayah ini aku lumayan banyak record biar aku bisa share ke teman-teman kondisi di wilayah ini ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan bosen buat nonton ini karena memang videonya lumayan cukup panjang durasinya, karena aku nggak banyak skip video di wilayah ini, aku banyak rekam ya teman-teman, biar teman-teman bisa tahu kondisi di jalur ini. Seperti yang aku bilang, kita juga bakalan masih sering berpapasan atau melintas di jembatan seperti ini ya. Tadi kita udah beberapa kali dan kondisi jembatannya seperti tadi ya teman-teman. Jadi harap dimaklumi karena memang itu jembatan tua dan begitulah kondisi jembatan di wilayah ini. Tapi masih cukup aman untuk dilintasi oleh kendaraan ya. Dan kita juga masih berpapasan dengan truk-truk besar seperti ini, merupakan truk-truk milik perkebunan di sini ya teman-teman, milik perusahaan PT MHP. Jadi sebagian besar jalannya itu sudah dicor semua ya teman-teman. Yang titik yang rawan itu paling hanya di bagian jembatan saja, karena memang untuk rekonstruksi pembangunan jembatan mungkin agak sulit, jadi mungkin akan bertahap. Yang dibagusin itu jalannya dulu ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, untuk jalannya itu bagus banget, sudah dicor semua. Jalurnya juga lebar kanan dan kiri, hanya beberapa titik saja yang belum selesai dan juga di bagian jembatan. Nah ini kita udah sampai di Simpang Madu. Kalau sampai di Simpang Madu, Simpang 4 itu sebelah kanan ada warung ya. Kalau dari arah Lubuk Linggau teman-teman belok kiri, dan kalau ketemu Simpang Y tadi teman-teman pilih jalur kiri, jalur yang dicor ya teman-teman, ingetin, jadi pilih jalur yang dicor. Dipastikan teman-teman gak akan nyasar di jalur ini kalau teman-teman ngikutin jalan yang udah dicor ini ya. Aku juga pernah bahas di video aku sebelumnya kalau pada saat memasuki wilayah perkebunan milik PT MHP ini, sejauh mata memandang di kanan dan kiri itu hutan-hutan milik perkebunan PT MHP ya teman-teman. Jadi sejauh mata memandang di kanan dan kiri, di depan itu full banget wilayah perkebunan milik PT MHP ini. Dan di wilayah ini lumayan cukup sepi jalurnya. Seperti yang teman-teman tahu, kalau memang jalur ini kan bukan jalan utama atau bukan jalur antar provinsi atau antar kota. Sebenarnya ini kan jalur pribadi milik perkebunan PT MHP ya teman-teman. Cuman karena semakin banyaknya mobilitas tinggi masyarakat dari wilayah Pali menuju Lubuk Linggau ataupun sebaliknya, maka jalur ini lumayan banyak dilewati oleh pengendara dan akhirnya mulai dibangun dan diperbaiki seperti ini, dicor, karena akan memudahkan pengendara yang melintas di jalur ini ya teman-teman. Di jalur ini aman ya teman-teman, dan kalau teman-teman melintas di malam hari, memang di wilayah ini tidak ada lampu penerangan karena ini di wilayah hutan perkebunan milik PT MHP ya teman-teman. Dan ini di jalur ini sebagian masih dibangun jalannya, sebagian belum selesai ya teman-teman. Jadi masih tahap pengecoran untuk full sampai di wilayah Simpang Semangus, Talang Ubi, Pali ya teman-teman. Kalau teman-teman mau melintas di sini itu udah benar-benar nggak perlu khawatir dengan jalan tanah berbatu, karena tinggal sedikit sekali jalan yang berbatu seperti ini ya teman-teman. Jadi hampir semuanya mulai dari sini sampai ke wilayah Simpang Cecar itu sudah full dicor. Nah ini kita udah sampai di Simpang Semangus, kita lanjut lurus aja di jalur ini ya teman-teman. Jadi mulai masuk di jalur ini itu jalannya udah diaspal, nggak lagi jalan dicor, dan jalan aspalnya itu mulus ya teman-teman, nggak ada rusak sama sekali. Cuman memang jalurnya itu tidak begitu lebar, dan ini merupakan jalur wilayah desa ya teman-teman, jadi nggak terlalu lebar, dan di kanan dan kiri itu merupakan perumahan-perumahan penduduk gitu, dan ada hutan-hutan kecil juga. Dan dari sini teman-teman lurus aja, memang jalannya kayak kelihatan berliku, belokan kanan kiri gitu ya teman-teman, tapi bukan persimpangan. Jadi teman-teman lanjut lurus aja di jalur ini. Nah di ujung jalan ini teman-teman nanti ada persimpangan ke kanan dan ke kiri, dan itu ada keterangannya ya teman-teman, ada penunjuk arah untuk menuju ke Kabupaten Pali. Teman-teman baca
aja. Nanti kalau di persimpangan biasanya ada petunjuk arah yang menunjukkan ke wilayah Pali itu ke arah mana. Nah, dari sini kita lanjut lagi lurus untuk sampai ke persimpangan berikutnya ya teman-teman. Jadi dari arah Simpang Semangus tadi keluar dari perkebunan PT MHP, kita masuk jalan pedesaan ya teman-teman, dan ini ketemu simpang lagi, kita belok ke arah kanan untuk kemudian lanjut lurus aja untuk sampai ke wilayah Kabupaten Pali. Nah, di wilayah ini jalannya bagus ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu jalannya di aspal dan lurus, jalannya mulus juga, nggak banyak yang rusak. Dan teman-teman ikutin aja jalur ini lurus, nanti di depan itu ketemu simpang Y. Kalau udah ketemu simpang Y, teman-teman pilih jalur yang ke arah kiri ya, nanti kita untuk menuju ke wilayah Kabupaten Pali. Nah, itu di depan udah kelihatan ada rambu-rambu juga. Ini simpangnya satu ke kanan dan satu ke kiri. Kita pilih yang ke kiri atau pilih yang lurus ini ya teman-teman. Dan jalurnya bagus ya, karena ini merupakan jalur desa gitu. Jadi nggak banyak jalan yang rusak di kanan dan kiri kayak rumah-rumah penduduk, dan ada juga beberapa hutan-hutan kecil. Dari sini teman-teman lanjut lurus aja, jangan belok kanan ataupun belok kiri, ikutin aja jalur ini untuk nanti sampai ke Simpang 5 Kabupaten Pali ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat jalurnya tuh lumayan sempit ya di wilayah sini, jadi benar-benar perhatikan kendaraan teman-teman, karena pada saat berpapasan dengan mobil yang cukup besar itu jalurnya cukup sempit ya. Nah, ini kita udah sampai di wilayah Simpang 5 Pali, teman-teman bisa lihat itu ada bundaran gitu, dan kita pilih simpang yang ke arah, aku tunjukin di sebelah kiri kita ada 1, 2, 3 simpang. Nah, kita pilih yang ini ya teman-teman. Pasti teman-teman tahu kalau udah melintas langsung di wilayah ini gampang kok, ada petunjuk arah untuk menunjukkan jalur mana yang akan kita pilih menuju wilayah Palembang ya teman-teman. Nah, dari sini kita udah sampai di wilayah Kabupaten Pali ya teman-teman, tepatnya ini di pusat kota Kabupaten Pali. Lumayan ramai, jalannya bagus juga, dan ini kita sempat berhenti sebentar untuk mengisi bahan bakar kendaraan kita di wilayah ini ya teman-teman. Kemudian selesai isi bahan bakar kendaraan, kita juga sempat beristirahat makan siang di salah satu rest area di sebelah kiri kita ya teman-teman. Setelah istirahat makan siang sebentar di salah satu rest area di wilayah Kabupaten Pali, ini kita melanjutkan lagi perjalanan ya teman-teman. Dan ini masih di wilayah pusat kota Kabupaten Pali. Jadi di wilayah ini jalannya bagus ya teman-teman. Jalurnya cukup lebar, mulus juga karena ini jalur tengah kota Kabupaten Pali ya teman-teman. Nah, dari wilayah pusat kota Kabupaten Pali kita lanjut lurus aja. Sebenarnya dari wilayah Pali ini teman-teman bisa pilih untuk lewat jalur Simpang Belimbing Pendopo atau lewat jalur Tanah Abang Pali ya teman-teman, dan kita pilih jalur yang lewat Tanah Abang Pali karena menurut aku itu lebih cepat. Nah, ini dia persimpangannya. Kalau teman-teman lurus itu nanti tembusnya ke Simpang Belimbing Pendopo, dan kita nggak lewat sana ya teman-teman, kita lewat Tanah Abang Pali. Jadi dari sini teman-teman belok ke arah kiri untuk masuk ke jalur menuju Tanah Abang Pali ya teman-teman, masih di wilayah Kabupaten Pali juga. Dan masuk di jalur ini cuman sebagian kecil aja jalur yang rusak seperti ini ya teman-teman. Jadi jalan aspalnya tuh kayak pecah gitu, atau jalan yang dicornya tuh kayak pecah, tapi itu nggak banyak. Selebihnya jalurnya seperti ini, lumayan bagus, mulus aspalnya. Ada juga sebagian yang dicor jalannya, dan jalannya itu nggak terlalu lebar ya teman-teman, cuman jalurnya lurus dan mulus, nggak banyak yang rusak teman-teman. Dan ini kita sampai di salah satu jalur milik perusahaan PT Batubara. Makasih banyak
buat teman-teman yang udah share di video aku yang sebelumnya buat ngasih info ini jalur PT Batubara ya teman-teman. Dan di sini teman-teman harap berhati-hati pada saat mau menyeberang karena lumayan banyak mobil-mobil atau truk-truk besar milik Batubara yang melintas. Jadi benar-benar perhatikan pada saat akan menyeberang di jalur ini ya teman-teman. Jadi dari arah pusat kota Kabupaten Pali tadi kita lanjut di jalur ini, dan jalurnya cukup bagus ya teman-teman, dan gak jauh dari jalur Batubara tadi. Di wilayah ini juga terdapat salah satu situs cagar budaya gitu, yaitu Candi Bumi Ayu. Itu kalau teman-teman mau berkunjung gak jauh dari simpang 4 jalan tadi. Nah di sebelah kanan kita itu merupakan wilayah untuk masuk ke tempat wisata Candi Bumi Ayu ya teman-teman. Kemudian dari arah simpang jalan Batubara tadi kita lanjut lurus aja untuk sampai ke wilayah Tanah Abang Pali ya teman-teman. Jadi itu nggak jauh dari sini, itu di depan udah ada rambu-rambunya, teman-teman bisa baca, dan kita pilih jalur ke arah kanan dari sini ya teman-teman. Jadi mulai persimpangan ini teman-teman bisa baca tadi ada petunjuk arah, kita belok kanan, dan dari jalur ini teman-teman ambil jalur lurus aja. Dan seperti yang teman-teman lihat jalurnya tuh nggak terlalu lebar ya, jadi cukup sempit, dan di kanan dan kiri itu udah ramai perumahan penduduk gitu, dan jalurnya masih cukup bagus ya teman-teman. Dari sini teman-teman lanjut lurus aja untuk sampai di wilayah Pasar Tanah Abang Pali seperti yang teman-teman lihat. Nah ini dia wilayah Pasar Tanah Abang Pali, teman-teman bisa lanjut lurus. Kemudian pas sampai di simpang yang ini teman-teman belok ke arah kiri ya. Nah dari sini teman-teman belok lagi ke arah kanan. Sebenarnya di jalan itu ada kok petunjuk arahnya, jadi teman-teman nggak usah khawatir takut kesasar atau gimana, atau nggak tahu jalan. Ataupun kalau teman-teman sedikit bingung, di wilayah sini sinyalnya cukup bagus, jadi teman-teman bisa cek dari maps juga untuk mengarahkan teman-teman ke arah Gunung Kemala ya teman-teman. Jadi dari arah Tanah Abang Pali ini kita titik berikutnya itu ke wilayah Gunung Kemala, Kota Prabu Muli. Jadi dari sini teman-teman ikutin aja jalur ini. Jalurnya bagus ya teman-teman, walaupun nggak terlalu lebar, tapi jalannya nggak banyak yang rusak, dan juga jalur ini cukup ramai ya teman-teman. Kalaupun teman-teman ragu atau bingung mau ambil jalur mana, kalau pas di jalur ini teman-teman bisa berhenti dan bertanya ke penduduk sekitar. Biasanya mereka mau kok kasih tahu ke arah mana, misalnya mau ke arah Kabupaten Pali atau mau ke arah Gunung Kemala, itu mereka mau kasih tahu. Nah dari sini ada persimpangan lagi, kita belok ke arah kanan ya teman-teman, dan di sini tuh ada rambu-rambunya, cuman kecil teman-teman, tulisannya kecil. Jadi teman-teman kalau bingung benar-benar perhatikan dan baca jalan pas di persimpangan ya. Ada petunjuknya tapi kecil teman-teman. Nah dari sini teman-teman kemudian lanjut lurus aja, ikuti jalur ini untuk sampai di wilayah Desa Gunung Kemala, Kota Prabu Muli ya teman-teman. Jalurnya cukup bagus, nggak terlalu banyak yang rusak seperti yang teman-teman lihat di video. Lebar juga jalurnya. Nah kalau udah ketemu di salah satu jembatan ini berarti kita udah nggak lama lagi, di depan itu akan sampai di perbatasan antara Kabupaten Pali dengan Kota Prabu Muli. Itu nggak jauh dari jembatan ini ya teman-teman, dan jalurnya bagus ya teman-teman, cukup nyaman untuk melintas di jalur ini. Nah di depan itu udah sampai di perbatasan antara Kabupaten Pali dengan Kota Prabu Muli. Jadi dari wilayah Tanah Abang tadi sangat dekat teman-teman untuk sampai ke wilayah Kota Prabu Muli. Jadi saat ini kita udah masuk ke wilayah Kota Prabu Muli, dan dari sini teman-teman lanjut lurus aja untuk sampai di jalan Desa Gunung Kemala ya teman-teman. Jadi dari arah Tanah Abang Pali tadi sampai ke wilayah Prabu Muli ini jalannya cukup bagus ya teman-teman, sebagian dicor, dan ini kita melintas di salah satu sawah milik warga di sini ya teman-teman, cantik sekali, ada di sebelah kiri kita. Dan dari sini kita belok kanan ya teman-teman. Jadi dari arah sawah-sawah tadi nggak jauh, itu kita belok kanan.
Dan gak jauh di depan itu kita sudah sampai di jalan Desa Gunung Kemala. Teman-teman bisa lihat tadi ada rambu-rambunya. Jadi pas di persimpangan itu teman-teman gak perlu khawatir. Biasanya ada penunjuk arah, cuman kecil ya teman-teman. Jadi benar-benar perhatikan. Nah, dari sini teman-teman lanjut lurus aja nanti untuk sampai di jalan utama Kota Prabu Mulih. Jadi ini merupakan wilayah Desa Gunung Kemala, Kota Prabu Mulih ya teman-teman. Jalannya bagus, full dicor seperti ini, dan arus lalu lintasnya tuh nggak terlalu ramai karena ini merupakan jalan desa ya teman-teman. Jadi bukan jalur utama gitu, dan ini di wilayah Desa Gunung Kemala. Cukup padat perumahan penduduk di kanan dan kiri, dan jalurnya bagus ya teman-teman, udah full dicor gitu. Dari sini kita lanjut lurus aja untuk sampai ke wilayah jalan utama Kota Prabu Mulih teman-teman. Jadi dari sini lanjut lurus. Nah, itu di depan kita udah hampir sampai ke jalur utama perlintasan Kota Prabu Mulih menuju Palembang. Jadi kalau ke kanan itu ke arah Kabupaten Muara Enim, dan kalau ke kiri kita lanjut ke arah Palembang menuju pusat Kota Prabu Mulih ya teman-teman. Jadi dari sini kita belok kiri untuk masuk menuju ke wilayah pusat kota ya teman-teman. Nah, dari sini pasti teman-teman udah nggak bingung lagi karena ini merupakan jalur utama perlintasannya ya teman-teman. Kita udah masuk wilayah Kota Prabu Mulih, dan ini di wilayah DKT. Di depan itu wilayah Komperta, Komplek Pertamina Kota Prabu Mulih ya teman-teman. Di sebelah kiri kita jalurnya bagus, dibagi dua seperti ini, dan di tengah-tengahnya tuh kayak ada taman gitu yang ditanamin pohon-pohon. Cukup rindang dan teduh ya teman-teman di area depan Pertamina ini. Nah, karena di Prabu Mulih udah buka tol yang baru, jadi dari sini kita lewat jalur tol ya teman-teman. Kita nggak lewat jalur tengah Kota Prabu Mulih, tapi dari sini kita akan coba melintasi tol baru dari Kota Prabu Mulih menuju ke Kota Palembang. Jadi dari wilayah ini simpang 4 lampu merah Pertamina, kita belok ke arah kanan untuk menuju ke wilayah gerbang tol Prabu Mulih ya teman-teman. Jadi dari arah sini kita lanjut lagi, ini di wilayah Bakaran, kita lanjut lurus ya teman-teman. Jadi dari Kota Prabu Mulih saat ini sudah ada dua alternatif. Jadi kalau teman-teman mau lewat jalur biasa, yaitu dari arah pusat Kota Prabu Mulih menuju Gelumbang, Indralaya, kemudian lanjut Palembang, atau juga teman-teman bisa pilih untuk lewat jalur tol. Nah, dari sini sampai di wilayah Simpang Talang Jimar kita lanjut lurus aja untuk menuju ke gerbang tol Prabu Mulih ya teman-teman. Karena memang kalau lewat jalur tol tentu lebih cepat untuk sampai ke Kota Palembang ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke jalur tol Prabu Mulih, pastikan teman-teman sudah menyiapkan kartu e-tol teman-teman, dan juga bahan bakar kendaraan teman-teman juga dipersiapkan ya teman-teman. Karena untuk wilayah jalur tol Prabu Mulih ini, di jalur tolnya itu belum ada stasiun pengisian bahan bakar kendaraan. Jadi sebelum masuk teman-teman benar-benar persiapkan apakah BBM teman-teman mencukupi untuk melintas di jalur tol ini. Nah, itu di depan udah kelihatan persimpangan untuk masuk ke jalur tol Prabu Mulih ya teman-teman. Dan jalur tol ini baru dibuka per 30 Agustus 2023 kemarin ya teman-teman, udah dibuka untuk umum. Dan tarif tolnya itu masih gratis dan belum tahu sampai kapan karena masih menunggu keputusan dari Kementerian PUPR untuk menentukan berapa tarif tol Prabu Mulih ke Palembang. Nah, ini gerbang tol Prabu Mulihnya ya teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang, teman-teman persiapkan kartu e-tol teman-teman. Walaupun ini masih gratis tarifnya, tapi tetap untuk membuka pintu tolnya teman-teman tetap menggunakan kartu e-tol teman-teman ya. Dari sini kita lanjut lagi perjalanan, dan kalau lewat tol Prabu Mulih itu sangat memotong waktu perjalanan kita ya teman-teman. Yang tadinya dari Kota Prabu Mulih menuju Palembang itu hampir 2,5 jam, ini kita bisa tembus 1 jam saja. Dan ini di depan itu ada persimpangan menuju ke Lubuk Linggau. Jadi tol ini rencananya memang akan sampai ke Kota Lubuk Linggau ya teman-teman, tapi masih dalam proses pembangunan dan bertahap.
Nah, ini kita udah hampir sampai di gerbang tol Palembang. Jadi untuk tol Prabu Muli Palembang itu aku skip ya teman-teman, bisa cek di video aku sebelumnya untuk review tol Prabu Muli Palembang. Dan ini di pintu keluar gerbang tol Palembang ya teman-teman, kita tempel kartu lagi untuk keluar dari jalur tol Prabu Muli Palembang. Dan ini kita sudah sampai di wilayah Palembang ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi video trip perjalanan kita dari kota Lubuk Linggau ke kota Palembang lewat jalur Pali ya teman-teman. Dan memang durasinya cukup panjang, 30 menit lebih, karena aku lumayan banyak nggak skip titik-titik selama perjalanan. Aku record dan aku share buat teman-teman. Semoga teman-teman nggak bosen ya. Terima kasih sudah nonton video ini, like dan komen kalau teman-teman suka dengan videonya. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat teman-teman yang mau tahu info perjalanan Lubuk Linggau Palembang via Pali. Jangan lupa untuk dukung aku dengan cara subscribe channel ini, dan sampai jumpa lagi di video-video perjalanan aku berikutnya.